lagi dengan kakak, Kak Yohana, di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPB Pengharapan Cibinong. Di hari ini 16 Agustus 2020, kita akan kembali melakukan ibadah pelayanan anak secara online. Sebelum mulai ibadah, kakak gak bosen loh ngingetin adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan di masa new normal ini dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Apa aja sih? Yang pertama, adik-adik kalau keluar rumah jangan lupa untuk pakai masker. Yang kedua, kalau sedang berada di luar, jangan lupa untuk tetap menjaga jarak. Oke? Yang ketiga, jangan lupa untuk rajin tetap mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Dan yang keempat, adik-adik jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah. Sebelumnya kakak mau kasih kesempatan adik-adik untuk mempersiapkan perlengkapan ibadah. Apa aja sih? Yang pertama, seperti biasa, kita akan membaca Alkitab, jadi disiapin Alkitabnya. Kemudian yang kedua, kidung ceria. Dan yang ketiga, uang persembahan yang sudah disimpan di dalam amplop. Tuh, kalau sudah, kita taruh lagi. Dan sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoanya gimana? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Terima kasih juga karena Tuhan sudah membangunkan kami pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dan memberkati Kak Yohana agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal ke-28 ayat 17 sampai 29. Kita buka dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kalau sudah, mari kita membacanya bersama-sama. Bacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta, supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini."
Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Hari ini kita akan belajar tentang semangat memberitakan keselamatan. Tokoh yang diangkat yang akan kita bahas hari ini adalah Rasul Paulus. Adik-adik ada yang tahu siapa itu Rasul Paulus? Iya, betul. Rasul Paulus ini adalah seorang pengikut Kristus. Tapi adik-adik tahu kan, dulunya dia adalah orang yang tidak mengenal Kristus dan bahkan membenci para pengikutnya. Tapi di suatu ketika Allah mengubahnya dan menjadikannya seorang pengikut yang setia. Rasul Paulus ini suka banget menyampaikan kabar keselamatan tentang Allah. Dia bahkan melalui berbagai hal untuk menyampaikan kabar gembira ini ke semua orang. Mau tahu gimana ceritanya? Yuk coba kita lihat video berikut ini. As he began preaching not just to the Jewish people, but to everyone, despite many difficulties like being imprisoned, shipwrecked, and narrowly escaping death multiple times, Paul continued to preach about Jesus. Paul said that he would do everything he could to save people and help them know God. And that's just what he did in order to reach people who would otherwise be unreached. And many came to know Jesus because of what Paul said. Paul taught many in his day through his letters, but even more have come to learn more about Jesus through the letters of Paul that can be read even to this day. Nah, tadi kan kita sudah menyaksikan kisah singkat Rasul Paulus dalam pelayanannya. Hari ini dari bacaan kita diceritakan kalau Rasul Paulus ini suka banget menyampaikan kabar keselamatan atau firman Tuhan ke setiap orang yang ditemuinya. Bahkan firman Tuhan ini disampaikan ke bangsa-bangsa selain bangsa Yahudi. Nah, suatu ketika Rasul Paulus sedang menjelaskan dan meyakinkan para petinggi bangsa Yahudi atau orang-orang yang dihormati oleh bangsa Yahudi tentang kabar keselamatan dari Yesus Kristus. Bahkan Rasul Paulus ini sampai bilang loh, kalau Yesus Kristus ini memang juru selamat. Yesus ini memang penggenapan firman Tuhan. Tapi sayangnya tetap banyak orang yang menolak untuk percaya
dan menerima Yesus Kristus. Kemudian, apakah Rasul Paulus menyerah begitu saja? Enggak. Rasul Paulus ini walaupun sering mengalami penolakan, sering mengalami kesulitan, tapi dia tetap berteguh pada keyakinannya. Dia tetap berpegang untuk menyampaikan kabar keselamatan ke semua orang. Adik-adik tahu nggak? Kesulitan yang dialami Rasul Paulus itu banyak banget. Salah satunya, Rasul Paulus ini pernah dihukum penjara karena orang yang menolak kabar keselamatan itu berusaha mencelakainya. Berat sekali ya hidup Rasul Paulus ini. Tapi jangan khawatir. Kita juga bisa seperti Rasul Paulus loh adik-adik. Di tengah bangsa yang beraneka ragam ini, di tengah bangsa Indonesia yang berbeda-beda ini, kita masih tetap bisa loh menyampaikan kabar sukacita dari Tuhan. Gimana sih Kak contohnya? Aku kan gak bisa khotbah, aku kan bukan Rasul Paulus yang bisa cerita tentang kabar keselamatan Tuhan. Jangan khawatir. Untuk menyampaikan kabar keselamatan bisa dilakukan dengan bersikap, bertingkah laku sebagaimana kehendak Tuhan. Salah satu contohnya, jangan menjadi anak yang cuek. Kalau misalnya ada teman yang kesulitan, tolong dibantu. Tapi kalau misalnya temannya kesulitannya ketika ujian, jangan dibantu. Itu namanya ngasih contekan. Nah, kemudian contoh keduanya, kalau ada teman yang bertengkar, tolong dilerai, dipisahin. Jangan malah ikutan, ayo semangat, semangat. Gak boleh. Kita sebagai para pengikut Kristus harus menjadi garam dan terang buat sekitar kita. Terus contoh selanjutnya, kita bisa juga dengan cara membantu mama papa di rumah. Misalnya membantu menyapu, memasak, mengepel, atau membantu beli barang di warung. Itu salah satu contoh kita mengabarkan atau menyampaikan firman Tuhan loh. Terus gimana ya Kak kalau tiba-tiba di tengah kita menyampaikan firman ini kita kesulitan? Misalnya ya, lagi ujian yang kayak tadi kakak bilang, adik-adik udah belajar, adik-adik gak mau nyontek, tapi teman adik-adik minta contekan. Gimana ya? Kalau misalnya ditolak, pasti adik-adik dimusuhin. Kalau dikasih, berarti adik-adik tidak menunjukkan sikap sebagaimana anak Tuhan. Jangan khawatir adik-adik. Adik-adik tetap bisa menjadi pembawa firman atau penyampai kabar keselamatan dengan cara menolak memberikan contekan. Walaupun ada kemungkinan akan dimusuhi, tapi jangan khawatir. Kita kan selalu punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari apapun. Kita punya Tuhan yang lebih kuat dari apapun. Kalau kita berpegang pada Tuhan, kita pasti bisa melalui kesulitan-kesulitan tersebut. Kita juga bisa menjadikan Rasul Paulus sebagai suri tauladan atau contoh kita dalam bersemangat melayani Kristus atau dalam semangat memberitakan kabar keselamatan. Nah, adik-adik, oleh karena itu tetaplah bersemangat dalam memberitakan keselamatan melalui karya hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati.
juga saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan yang telah kita persiapkan. Sambil mengiringi persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 356 yang berjudul Ku Beri Persembahan. Kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Boleh kita tutup lagi kidung cerianya. Sekarang kita sudah ada di penghujung ibadah. Tapi adik-adik, kakak mau tanya dulu. Adik-adik tahu nggak sekarang tanggal berapa? 16 Agustus. Iya, betul. Kalau besok 17 Agustus, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Yang keberapa? Coba ulang sekali lagi. HUT RI yang keberapa? Betul, 75. Oleh karena itu, untuk kali ini spesial Hari Kemerdekaan, kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Tahu semua? Sebelumnya, yuk semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Untuk mengakhiri ibadah kita di hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Terima kasih juga ya Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh Kak Yohana. Terima kasih untuk telah mengajarkan kami bahwa dalam melayani Engkau, dalam memberitakan firman-Mu, pasti kami akan menghadapi kesulitan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami tetap mampu menjadi terang dan garam bagi sekitar kami. Ya Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan kami, kiranya persembahan ini berguna demi kemuliaan nama-Mu saja. Tidak lupa juga kami berdoa untuk kondisi dunia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, Tuhan mau memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi setiap cobaan yang ada di depan kami. Berkati juga bangsa ini dalam menangani virus corona ya Bapak, supaya kami dapat kembali hidup dengan aman dan nyaman. Kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, berkati mereka, lindungi mereka selalu dan jaga mereka selalu,
seperti mereka menjaga kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Kiranya kami selalu senantiasa meminta penyertaan-Mu saja dalam kehidupan kami, dan Engkau selalu memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu minggu depan.